Halo nakama, selamat datang di Nimehara. Channel ini berisi fakta dan teori One Piece. Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya. Bab 1153. One Piece berjudul Kelahiran Loki menawarkan wawasan mendalam tentang asal-usul salah satu karakter misterius dalam cerita ini. Bab ini juga melanjutkan kisah Yamato yang masih menjelajahi negeri Wano, di mana ia bertemu dengan Kiku, seorang tokoh penting yang kini telah menjadi daimyo distrik Ringo. Interaksi antara Yamato dan Kiku memberikan sentuhan kecil pada alur cerita utama, namun fokus utama tetap ada pada kilas balik yang membahas keluarga kerajaan Elbaf. Kilas balik dimulai dengan Raja Harald, pemimpin Elbaf yang kuat dan visioner. Dalam flashback ini, kita melihat bagaimana Harald pertama kali bertemu Ida, ibu dari Hajrudin, di sebuah sirkus. Saat itu, Ida terlihat seperti seorang tahanan yang disekap dalam kotak besar, membuat Harald merasa marah dan langsung menghancurkan kotak tersebut untuk membebaskannya. Namun, reaksi Ida tidak sesuai harapan Harald. Ia justru marah karena pekerjaannya di sirkus adalah bentuk penghargaan kepada warga setempat yang telah menyelamatkannya. Mendengar penjelasan ini, Harald merasa bersalah. Namun, di lain pihak, dia juga jatuh cinta pada Ida. Tidak lama kemudian, Harald membawa Ida kembali ke Elbaf, di mana mereka mulai membangun hubungan. Selama masa ini, Harald melakukan banyak perubahan positif di kerajaan, termasuk modernisasi dan pembentukan aliansi baru. Namun, takdir Harald dan Ida tidak semulus yang mereka harapkan. Meskipun Harald sangat mencintai Ida dan ingin menikah dengannya, para tetua Elbaf menentang pernikahan tersebut. Mereka memilihkan wanita lain bernama Estet, seorang keturunan murni Elbaf yang sangat percaya pada pertanda mistis. Akhirnya, Harald menikahi Estet demi menjaga perdamaian internal di kerajaan. Hubungan antara Harald dan Estet menghasilkan anak pertama mereka, Loki, yang lahir 63 tahun yang lalu. Namun, kelahiran Loki diselimuti misteri dan kesedihan. Mata Loki memiliki bentuk yang aneh, mirip cekungan tipis yang membuat Estet merasa ketakutan. Dipenuhi oleh keyakinan akan pertanda buruk, Estet akhirnya membuang Loki ke dunia bawah, Underworld, tempat yang dipenuhi bahaya dan kegelapan abadi. Selain menceritakan awal hidup Loki, bab ini juga memberikan gambaran tentang kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh karakter ini. Salah satu hal yang paling menonjol adalah fisiknya yang tangguh. Sebagai bayi, Loki jatuh dari dunia atas ke Underworld tanpa mengalami sedikit pun cedera. Hal ini sangat kontras dengan Kaido, salah satu Yonko terkuat dalam cerita, yang kepalanya sempat terguncang saat jatuh dari Pulau Langit. Menurut Hajrudin, jatuh ke Underworld tanpa bantuan sama saja dengan kematian instan, yang menunjukkan betapa kuatnya tubuh Loki sejak usia dini. Selain fisiknya, Loki juga memiliki kemampuan unik yang terletak pada matanya. Mata Loki, yang serupa dengan mata Sauron dalam Lord of the Rings, memiliki kemampuan spesial yang tampaknya melebihi batas-batas normal. Meski mata Loki tertutup oleh perban, ia tetap dapat melihat dengan sangat jelas. Lebih menakjubkan lagi, ia memiliki Ken Bunshoku yang sangat kuat, memungkinkannya merasakan keberadaan orang lain dari jarak jauh. Contohnya, Loki mampu merasakan saat Chopper dan Gaban jatuh ke Underworld, serta mengetahui posisi mereka secara presisi. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki kontrol yang luar biasa atas indera keenamnya. Kemampuan lain yang sangat menonjol adalah kekuatan mata spesial Loki. Ketika ia pertama kali mendarat di Underworld, ia berhasil merangkak keluar dari kegelapan, meninggalkan jejak mayat-mayat hewan yang bergelimpangan di sekitarnya. Para hewan tersebut pingsan karena kaki raja, yang dipancarkan oleh matanya. Loki sendiri tampaknya sudah menyadari potensi kekuatannya ini. Ketika mendengar cerita Gaban tentang penggunaan haki Raja Womarn yang bisa mengalahkan para ksatria suci, Loki mengatakan bahwa ia akhirnya memahami segalanya. Meskipun ia tidak bisa menjelaskan secara rinci kepada Luffy, ia yakin bahwa kekuatan matanya lebih dari cukup untuk menghadapi para ksatria suci. Bahkan, Loki pernah menghabisi Harald 14 tahun lalu, menunjukkan bahwa kekuatannya mampu mengimbangi, atau bahkan melampaui kemampuan iblis milik Im Sama. Setelah berhasil bertahan hidup di dunia bawah, Loki akhirnya kembali ke dunia atas melalui Pohon Adam, pohon legendaris yang menjadi jalur utama menuju istana Elbaf.
Ketika ia kembali, ia langsung membuktikan niat jahatnya dengan menghabisi kuda keberuntungan kerajaan, simbol loyalitas dan stabilitas di Elbaf. Pada tahun yang sama, Lin Lin, Big Mom, juga menghabisi Korul, pahlawan legendaris Elbaf, menandai awal runtuhnya kejayaan kerajaan tersebut. Setahun setelah itu, Estet, ibu Loki, meninggal dunia, meninggalkan warisan dendam dan misteri yang terus menghantui sejarah kerajaan. Selama beberapa tahun setelah kelahirannya, Loki tumbuh sebagai anak yang terisolasi di kerajaan. Tidak ada seorang pun yang mau bermain dengannya, sehingga ia menjadikan Underworld sebagai taman bermain pribadinya. Di sana, ia menghabisi dan menundukkan hewan-hewan buas, bahkan pernah melepaskan mereka ke dunia atas, menciptakan kepanikan di desa Elb. Tiada hari tanpa ulah jahat dari Pangeran Loki, yang akhirnya membuat semua raksasa di Elbaf membencinya. Puncak kebenciannya adalah ketika ia menghabisi ayah kandungnya sendiri, Raja Harald, yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Peristiwa ini menunjukkan betapa dingin dan kejamnya karakter Loki, meskipun ia juga memiliki ambisi dan kecerdasan yang luar biasa. Kilas balik Loki tidak berhenti di situ. Bab ini hanya menyinggung permukaan dari petualangan panjang yang dialaminya. Salah satu momen penting adalah pertemuannya dengan Big Mom, salah satu Yonko terkuat di dunia One Piece. Hubungan antara Loki dan Big Mom pasti akan menjadi elemen penting dalam cerita masa depan. Selain itu, ada juga ambisi Loki untuk menikahi Lola, saudara angkat Sanji, yang menunjukkan bahwa ia memiliki visi besar di luar batas kerajaan Elbaf. Namun, salah satu momen paling dinantikan adalah pertarungan antara Loki dan Shanks, dua karakter kuat yang diyakini akan menghasilkan pertarungan epik yang sulit dilupakan. Dengan begitu banyak rahasia dan misteri yang belum terungkap, Loki tetap menjadi salah satu karakter paling menarik dalam seri ini. Kekuatannya yang luar biasa, baik fisik maupun spiritual, serta latar belakang kelamnya, membuatnya menjadi sosok yang kompleks dan layak untuk ditakuti. Bagaimana nasib Loki akan berkembang di masa depan? Apakah ia akan menjadi musuh atau sekutu bagi Luffy dan kru topi jerami? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tentu akan menjadi sorotan dalam bab-bab mendatang. Ya, sampai di sini review chapternya. Bagaimana menurut kalian? Nantinya video selanjutnya dan beri dukungan ke Mimin.